Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1386. Di tanah leluhur klan Phoenix Abadi, Luo Xiu sekali lagi datang ke sini dan kembali melihat 4 kata, kesempatan sulit didapat. Luo Xiu masih ingat saat pertama kali ia melihat 4 kata ini, ia mengira ia bisa memahami maknanya. Namun, kultivasinya saat itu jauh di bawah hari ini. Dan saat ia melihatnya lagi sekarang, perasaannya kembali berbeda. Ia pernah memahami misteri aturan tertinggi kekacauan di tanah kekacauan Istana Keabadian, jadi ia tahu betul betapa sulitnya untuk memahami aturan tertinggi. Leluhur pendiri generasi ketiga dari klan Phoenix Abadi yang meninggalkan 4 kata ini setidaknya berada di puncak Raja Abadi, tetapi setelah melewati waktu yang sangat lama, ia tetap berhenti di situ. Pengalaman ini sangat mirip dengan Raja Abadi Yunlong yang tidak pernah bisa memahami kekacauan. Dulu, Luo Xiu mengira leluhur pendiri generasi ketiga Phoenix Abadi meninggalkan 4 kata, kesempatan sulit didapat, sebagai keluhan atas ketidakmampuannya sendiri untuk melangkah lebih jauh, serta rasa tidak rela dan putus asa. Kini, Luo Xiu merasa makna sebenarnya dari 4 kata yang ditinggalkan orang itu adalah sebuah pandangan jauh terhadap pengejaran sebuah mimpi. Kesempatan ini belum tentu merujuk pada takdir dalam aturan tertinggi, mungkin merujuk pada peluang, inspirasi, atau momen untuk menerobos. Saat berjalan masuk ke dalam istana ini, Luo Xiu melihat 3 panggung batu yang kosong. Dulu, di sini ada 3 buah harta karun. Yuer mengambil yang di tengah, Anjin Xuan mendapatkan setetes darah esensi dari leluhur pendiri generasi ketiga, dan ia sendiri mendapatkan sebuah batu hitam yang beratnya luar biasa di sini. Batu itu hingga kini masih tersimpan di dalam cincin yang berisi dunia kecil yang ia dapatkan secara tidak sengaja. Meskipun ia sudah berada di tingkat akhir penguasa Dao sejati, dan api dewa perubahan bawaannya mampu membakar seorang setengah abadi dan meleburkan senjata Dao tingkat puncak, ia tetap tidak bisa meninggalkan bekas sedikit pun di batu itu. Hanya sebuah batu seukuran kepalan tangan, tetapi ia akan merasa tidak sanggup menahannya jika memegangnya terlalu lama. Luo Xiu belum pernah mendengar tentang benda seperti ini, dan ia juga tidak tahu dari mana leluhur pendiri generasi ketiga mendapatkannya. Dulu saat ia meninggalkan tempat ini, Anjin Xuan masih sedang memurnikan setetes darah esensi leluhur pendiri generasi ketiga itu. Setelah itu, banyak hal terjadi secara beruntun, dan dalam pertempuran terakhir yang mengakhiri bencana, ia tidak pernah melihat Anjin Xuan lagi. Setiap panggung batu berkorespondensi dengan sebuah gerbang batu. Luo Xiu berjalan menuju gerbang batu ketiga. Jika Anjin Xuan ingin meninggalkan tempat ini, ia pasti akan masuk ke dalam formasi teleportasi di dalam gerbang batu ini. Ketika Luo Xiu masuk dan melihat formasi yang sudah agak rusak di tanah, raut wajahnya seketika berubah. Bagaimana bisa begini? Tatapan Luo Xiu sedikit menyipit. Ia ingat dengan sangat jelas, kecuali formasi teleportasi di dalam gerbang batu tengah yang agak istimewa, formasi teleportasi di dalam 2 gerbang batu di sampingnya benar-benar identik. Dulu ia telah memverifikasinya sendiri. Tetapi saat ini, ketika ia melihat formasi yang pernah diaktifkan oleh Anjin Xuan, ia menyadari bahwa formasi ini ternyata sama persis dengan formasi di tengah yang pernah digunakan oleh Yuer. Sepertinya, hanya formasi teleportasi di dalam gerbang batu pertama yang pernah ia gunakan yang berbeda. Untuk memverifikasi hal ini, Luo Xiu memeriksa formasi di dalam 2 gerbang batu lainnya, dan raut wajahnya seketika menjadi tidak enak. Dulu saat ia datang ke sini, tingkat kultivasinya masih relatif rendah, jadi ia tidak menemukan misteri yang tersembunyi di dalam ketiga formasi. Ini, sebenarnya, ketiga formasi di balik gerbang batu ini pada awalnya identik. Perbedaan baru akan muncul saat teleportasi diaktifkan, di mana akan ada 2 hasil yang mungkin. Yang satu menteleportasi keluar area terlarang, yang satu lagi menteleportasi ke area tertentu. Luo Xiu termasuk dalam kategori pertama, sementara Yuer dan Anjin Xuan termasuk dalam kategori kedua. Setelah berpikir dengan saksama, Luo Xiu menyadari bahwa perbedaan antara dirinya dengan Yuer dan Anjin Xuan terletak pada fakta bahwa ia tidak memiliki garis keturunan Phoenix Abadi. Ia bisa masuk ke area terlarang karena mengandalkan evolusi dewa perubahan untuk meniru aura keabadian dari garis keturunan Phoenix Abadi. Tetapi saat mengaktifkan formasi tersebut akan mendeteksi bahwa ia tidak memiliki garis keturunan Phoenix Abadi, sehingga tidak akan menteleportasinya ke tempat tertentu. Bagaimanapun, sehebat apapun penyamarannya, ia tidak mungkin bisa benar-benar mengubah garis keturunannya menjadi garis keturunan Phoenix Abadi. Jelas sekali, saat leluhur pendiri generasi ketiga meninggalkan warisan dan harta karun di sini, ia sudah mempertimbangkan kemungkinan adanya orang dari klan lain yang menyusup. Tetapi karena khawatir akan salah membunuh anggota klannya sendiri,
ia hanya menteleportasi keturunan yang dicurigai sebagai orang luar, bukan membunuhnya. Setelah memahami hal ini, dahi Luo Xiu tanpa sadar basah oleh keringat dingin. Bisa dibilang ia baru saja berjalan di ambang kematian. Jika seorang ahli tingkat Raja Abadi meninggalkan jebakan mematikan, jangankan dirinya yang saat itu bahkan belum menjadi penguasa Dao, bahkan jika seorang dewa datang pun mungkin tidak akan ada jalan untuk selamat. Luo Xiu mencoba memperbaiki formasi yang digunakan oleh Yuer dan Anjing Xuan, tetapi ia menemukan bahwa meskipun kultivasinya telah mencapai tingkat penguasa Dao sejati dan kemampuannya dalam seni formasi telah meningkat pesat, tingkat formasi ini masih terlalu tinggi baginya. Yuer dan Anjing Xuan tidak pernah terdengar kabarnya setelah berteleportasi. Itu berarti kemungkinan besar mereka sudah tidak berada di alam semesta ini lagi. Mungkinkah mereka sudah pergi ke alam abadi? Luo Xiu membuat spekulasi seperti ini. Jika para dewa kuno di masa lalu bisa meninggalkan sebuah jembatan keabadian agar keturunan yang berkultivasi hingga ke tingkat dewa memiliki kesempatan untuk naik, maka beberapa ahli jalan abadi yang hebat tentu juga memiliki cara untuk menembus belenggu dimensi. Pikiran ini membuat Luo Xiu tiba-tiba merasa tidak sabar untuk pergi ke alam abadi dan mencari tahu. Tetapi ia juga sadar, bahkan jika Yuer telah pergi ke alam abadi pasti sangat besar dan merupakan sebuah dimensi tempat para ahli sejati berkumpul. Bahkan jika ia pergi ke sana, tidak akan mudah untuk menemukan Yuer. Sambil menggelengkan kepala, Luo Xiu hanya bisa menyerah untuk sementara waktu. Meskipun ia menemukan petunjuk baru di sini, signifikansinya untuk bisa menemukan Yuer tetap tidak besar. Setelah meninggalkan tanah leluhur klan Phoenix Abadi, Luo Xiu kembali ke angkasa tempat benua alam Huang dulu berada. Sueyu Wuji telah menggabungkan semua benua dari 8 penjuru alam tertinggi menjadi satu. Benua alam Huang secara alami juga telah dipindahkan dari lokasi aslinya di angkasa ke tempat lain. Kini, yang tersisa hanyalah kehampaan yang gelap dan dingin, serta beberapa bongkahan meteorit yang melayang di angkasa. Weng, roda kehidupan dan kematian surga terbang keluar dari istana lumpur. Seiring dengan pikiran Luo Xiu, roda ini berubah dari wujud roda kehidupan dan kematian surga menjadi cakram Dao abadi. Roda kehidupan dan kematian surga mengandung hidup dan mati, cakram Dao abadi mengandung ruang dan waktu. Jika digabungkan, keduanya membentuk dasar dari samsara, yang cukup untuk mengintip sedikit misteri samsara. Pergi, Luo Xiu mengangkat tangan dan menunjuk. Cakram Dao abadi terbang ke puncak angkasa, dalam sekejap berubah menjadi sangat besar, seperti sebuah daratan angkasa. Memutar balik waktu, mata Luo Xiu memancarkan cahaya terang, dan cahaya abadi menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah dorongan Dewa Perubahan, cakram Dao abadi yang besar dan tak terbatas itu juga memancarkan kekuatan yang dahsyat dan tak terduga, memutar balik waktu dalam jangkauan yang luas untuk menampilkan pemandangan masa lalu. Yang ingin ditampilkan oleh Luo Xiu adalah saat wilayah Pedang Wuji dimusnahkan. Pemusnahan wilayah Pedang Wuji hanya terjadi sekitar 1000 tahun yang lalu. Dengan tingkat kultivasinya di akhir penguasa Dao sejati dan alam pemurnian jiwa tingkat setengah abadi, memutar balik waktu 1000 tahun bisa dikatakan sangat mudah. Hanya saja, area waktu yang ingin ia putar balik cukup besar, sehingga ia masih merasa sangat kelelahan. Akhirnya, waktu berhenti. Luo Xiu melihat Duan Kong menggunakan mutiara alam untuk membawa orang-orang dari lembah pembasmi iblis pergi, melarikan diri ke angkasa. Setelah mengunci target, Luo Xiu secara alami dapat memperkecil jangkauan area pemutaran balik waktu, sehingga ia merasa jauh lebih mudah. Segera setelah itu, Luo Xiu terus menelusuri waktu dan melihat para ahli tingkat penguasa Dao datang mengejar. Duan Kong dan yang lainnya terpaksa berpisah untuk melarikan diri. Duan Kong seorang diri memancing 2 penguasa Dao sejati, sementara yang lainnya juga dikejar oleh para ahli tingkat tertinggi. Luo Xiu sudah menemukan yang lainnya, jadi kali ini ia ingin mencari tahu keberadaan Yan Siruo dan Shen Bingyu. Lalu ia melihat Yan Siruo dengan tegas mengambil keputusan, bersama Shen Bingyu memancing beberapa kaisar agung 9 roda. Saat melihat adegan ini, raut wajah Luo Xiu berubah drastis, karena ia tahu betul bahwa Ruoer dan Bingyu saat itu sama sekali tidak bisa menandingi ahli tingkat kaisar agung 9 roda. Jika bukan karena Tuan Takdir, Su Chengan, mengatakan bahwa mereka tidak berada di alam ini, Luo Xiu bahkan akan mengira mereka telah terbunuh. Menelusuri jejak pelarian mereka, Luo Xiu terus memutar balik waktu, lalu ia melihat Yan Siruo dan Shen Bingyu menerobos masuk ke dalam sebuah pusaran. Tiba-tiba, sosok Luo Xiu yang sedang berjalan di angkasa berhenti. Alisnya berkerut, kesadaran spiritualnya yang dahsyat menyebar, menyapu angkasa di sekelilingnya. Berdasarkan penelusuran waktu, disinilah tempat pusaran itu muncul. Tetapi saat ini ia berdiri di sini, ia tidak lagi melihat pusaran itu. Luo Xiu tidak menyerah, ia segera memutar balik waktu lagi untuk melihat. Lalu ia melihat bahwa hanya beberapa napas setelah Yan Siruo dan Shen Bingyu masuk ke dalam pusaran itu menghilang begitu saja. Fenomena aneh ini membuat Luo Xiu mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi ia tidak sampai tidak bisa memahaminya sama sekali.
Kini ia telah berdiri di alam penguasa Dao sejati, menjadi ahli terkuat yang tak terbantahkan di alam semesta ini. Meskipun wawasan dan pengetahuannya belum bisa menandingi para dewa yang hidup di alam abadi, ia memiliki pemahamannya sendiri tentang fenomena semacam ini. Pusaran itu, kemungkinan besar adalah pusaran ruang waktu. Legenda mengatakan bahwa perang para dewa kuno telah menghancurkan alam semesta yang dulu sangat gemilang menjadi kekacauan. Setelah waktu yang sangat lama, alam semesta yang hancur itu berevolusi kembali. Salah satu pecahan alam semesta kuno berevolusi menjadi alam semesta tiga alam saat ini. Artinya, alam semesta tempat Luo Xiu berada saat ini hanyalah sebagian dari alam semesta utuh dari masa lalu yang tak berujung. Ini juga berarti, jika alam semesta tempat para dewa kuno pernah hidup diibaratkan sebagai alam semesta besar, maka alam semesta tempat Luo Xiu berada saat ini adalah alam semesta kecil. Seharusnya masih ada beberapa alam semesta kecil lainnya yang serupa. Setelah melalui evolusi selama waktu yang sangat lama, alam-alam semesta kecil ini telah membentuk aturan langit dan bumi mereka yang unik, menjadi dimensi yang independen. Ruang waktu antara satu dimensi dengan dimensi lainnya terkadang akan bertabrakan dan membentuk pusaran ruang waktu, yang dapat menghubungkan dimensi-dimensi yang berbeda untuk waktu yang singkat, membentuk sebuah lorong ruang waktu yang tidak stabil. Jika pusaran yang dimasuki oleh Yan Siruo dan Shen Bingyu benar-benar pusaran ruang waktu, maka kemungkinan besar mereka telah melewati lorong ruang waktu itu dan pergi ke alam semesta kecil lainnya. Itulah sebabnya Tuan Takdir mengatakan mereka tidak berada di alam ini. Karena dimensi yang berbeda memang sudah tidak bisa dianggap sebagai satu alam lagi. Tetapi masalah ini juga membuat Luo Xiu sedikit kesulitan, karena ia tidak tahu bagaimana cara pergi dari alam semesta kecil ini ke alam semesta kecil lainnya. Berdiri di kehampaan, Luo Xiu terdiam untuk waktu yang lama. Ia menyadari bahwa gelarnya sebagai orang terkuat di angkasa ini sama sekali tidak ada artinya. Ia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri. Meskipun telah menemukan keberadaan mereka, ia tidak berdaya. Yuer begitu, Ruoer dan Bingyu juga begitu. Orang terkuat di angkasa macam apa dia ini? Bersambung.